Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Neraka adalah negeri yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang kufur kepadanya, menentang syariatnya dan mendustakan para rasulnya. Ia adalah siksaan yang dengan keadilannya dipersiapkan untuk para musuhnya, sekaligus penjaranya yang akan dihuni oleh orang-orang yang zalim dan durhaka kepadanya. Sifat umum ketujuh pintu yaitu kufur. Kufur jamaknya kafaru, merujuk pada perbuatan. Ada kufur murni lawan daripada iman, yaitu orang yang tidak beriman sama sekali. Dia tidak sholat, tidak puasa, karena tidak memiliki iman. Tidak beramal soleh singkatnya. Amalnya itu dihukumi salah, sekalipun nampak perbuatan baik. Karena kebaikan itu dilakukan untuk kepentingan dunia, maka keadilan Allah menjadikan balasannya di dunia. Orang yang mengaku beriman tapi tidak pernah ada pembuktian dari keimanannya. Ada pengakuan iman dalam lisannya, tapi tidak ada pembuktian iman dalam perbuatannya. Neraka adalah kehinaan yang sangat besar dan kerugian yang mendalam. Tidak ada kehinaan yang lebih hina darinya. Tidak ada kerugian yang lebih besar darinya. Ia adalah negeri kesedihan, kepedihan, dan kesengsaraan. Dialah seburuk-buruknya negeri dan tempat tinggal. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menginformasikan tentang neraka, termasuk tingkatan-tingkatannya dan para calon penghuninya. Antara lain yang diungkap dalam surah Al-Hijr berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwab. Likulli babin minhum juz'an maqsum. Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka para pengikut setan semuanya. Jahanam mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Quran Surah Al-Hijr ke-15 ayat 43-44. Neraka itu memiliki 7 pintu, di mana ketujuhnya merupakan tingkatan. Tingkatan pertama, Jahanam. Jahanam adalah tingkatan teratas neraka. Ia dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang kafir dan maksiat. Dan kami jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Isra ayat ke-8. Tingkat kedua yaitu neraka Lazza. Maka kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Lail ayat ke-14. Lantas siapakah calon penghuni neraka ini? Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Quran Surah Al-Lail ayat 15-16. Tingkatan ketiga yaitu neraka Hutomah. Dalam surah Al-Humajah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Hutomah. Dan tahukah kamu apakah Hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Quran Surah Al-Humajah ayat ke-4-8. Siapakah yang diancam dengan siksa neraka ini? Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat Al-Humajah dan pencela Al-Humajah yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Quran Surah Al-Humajah ayat 1-3. Al-Humajah adalah pelaku namimah atau orang yang suka mengadu domba atau memakan daging bangkai orang lain karena umpatan-umpatannya.
Sedangkan al-humajah adalah orang yang suka menjuluki orang lain dengan julukan yang tidak disukainya. Berdasarkan ayat di atas, calon penghuni neraka ini adalah orang-orang yang suka mengumpat atau menggibah, orang yang suka mengadu domba atau namimah, dan orang yang terpedaya dengan harta kekayaannya. Mereka mengira bahwa harta akan membuat diri mereka kekal di dunia. Padahal sejatinya harta dan kekayaan adalah perhiasan dunia, kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bermanfaat dan menolong diri mereka hanyalah keimanan dan amalan saleh. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-46. Tingkat keempat yaitu neraka syair. Akan dihuni oleh orang-orang sabiin, kaum antara Yahudi dan Nasrani. Digambarkan dalam surah Al-Mulk. Diketahui bahwa di antara calon penghuni neraka ini adalah mereka yang mendustakan pemberi peringatan. Ditambahkan dalam surah yang lain, calon penghuni neraka ini adalah orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan para pengikut setan yang jahat. Tingkatan kelima yaitu neraka syakor, akan dihuni oleh orang-orang majusi, para penyembah api. Di antara calon penghuni neraka ini adalah orang-orang yang tidak sholat, tidak menyantuni orang miskin, orang yang suka membicarakan yang batil, dan orang yang mendustakan hari pembalasan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Al-Quran. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam syakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42-46. Tak hanya itu, neraka syakor akan menjadi tempat kembalinya orang-orang yang berdosa dan sesat. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka, ingatlah. Pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka syakor. Quran Surah Al-Qamar ayat 47-48. Tingkatan keenam yaitu neraka jahim, akan dihuni oleh orang-orang musyrik Arab. Diinformasikan oleh Al-Quran bahwa neraka ini akan dihuni oleh orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Quran Surah kelima ayat ke-10. Orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayatnya dengan melemahkan kemauan untuk beriman. Quran Surah Al-Hajj ayat ke-51. Dalam ayat lain, neraka ini dijanjikan untuk orang-orang yang sesat dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Quran Surah Syura ayat ke-91. Maksud orang-orang sesat di sana adalah orang-orang kafir dari kalangan Bani Adam yang tersesat dari jalan petunjuk, sehingga mereka menyembah selain Allah, seperti berhala yang kelak tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Tingkatan ketujuh adalah neraka hawiyah, dihuni oleh orang-orang munafik. Disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 145. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa neraka ini merupakan tingkatan neraka yang paling bawah. Disebutkan pula bahwa orang-orang munafik akan menjadi calon penghuni neraka ini. Sebab dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 145. Orang munafik sendiri adalah orang-orang yang ikrar beriman, beramal seperti orang-orang yang beriman, namun hatinya adalah hati orang-orang yang kufur. Sesungguhnya Allah menciptakan neraka, kemudian menyalakannya sejak 1000 tahun sampai memerah. Kemudian dia menyalakannya lagi selama 1000 tahun sampai memutih. Kemudian dia menyalakannya lagi selama 1000 tahun sampai menghitam.
Tak heran jika neraka itu hitam dan gelap. Dan demi zat yang mengutusmu Nabi membawa kebenaran, andai sebuah baju penghuni neraka diperlihatkan kepada penduduk bumi, niscaya para penduduk bumi akan mati seluruhnya. Andai setimba minuman neraka dikucurkan ke air yang ada di bumi, niscaya manusia yang mencicipinya akan terbunuh. Panjangnya rantai penghuni neraka adalah 70 siku, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Quran Surah Al-Haqqah ayat 32. Andai satu hasta rantai itu yang panjangnya dari timur dan barat diletakkan di atas gunung-gunung di dunia, niscaya gunung-gunung tersebut akan meleleh dan hancur. Kemudian, seandainya ada seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan ke bumi, maka para penduduk bumi akan mati karena saking baunya aroma orang yang dimasukkan tadi. Walhasil, beratnya siksaan dunia tak bisa dibandingkan dengan siksaan neraka. Seberat-beratnya siksaan dunia berujung kematian. Sementara di neraka, tatkala daging dan kulit mereka hancur, daging dan kulit itu akan diganti dengan daging dan kulit yang baru. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Quran Surah An-Nisa ayat 56. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.